Kiao Liang, kamu lihat apa? Pak Feng, saya nggak lihat apa-apa. Saya panggil kamu jadi murid, bukan lihat beginian. Jam berapa ini? Keluarkan barang berharga Tuan Fang. Iya, iya. Sekiren. Tunggu nanti aku punya duit, kamu pasti panggil aku ayah. Kak, dah bilang dari dulu anak ini nggak bagus. Kamu cari murid kok nggak cari yang lebih cerdas. Mazakamu itu Ali Baranti. Diam. Dari mana dapat uang beli barang bermerek ini? Aku. Aku sendiri jual beli barang antik. Kak, sebentar lagi Tuan Fang datang. Bolehkah aku pergi dulu? Tidak bisa, kamu harus tetap di sini. Guru Feng, ini adalah barang berharga yang Tuan Muda Fang siapkan untuk lomba nasional. Sangat indah. Indah memang indah. Sayangnya, itu palsu. Apa? Bagaimana bisa palsu? Botol giok itu tanpa kilap, tidak ada kulitnya, patina buatan, ukiran bekas mesin. Palsu Tuan Fang disebut sebagai raksasa industri. Bagaimana dia bisa membawa barang palsu ke kompetisi? Mungkin dia tertipu. Nanti ngomong sama dia. Jangan biarkan mereka tahu soal barang. Aku harus memikirkan cara. Mana permata kecilku? Fan Shao. Di sana. Kiao Liang. Cepat ambilkan untuk... Baik. Kiao Liang, apa? Maaf, Fang Xiao. Tidak sengaja. Botol ini tiba-tiba jadi licin. Jangan khawatir, ini barang palsu. Palsu? Iya, Fang Xiao. Palsu. Ingin memberitahu. Dengar, ini benar-benar palsu. Ini saya beli dengan harga 10 juta, buat ikut kompetisi harta karun di Hangzhou. Maaf ya, Tuan Fang. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf. Pergi periksa ke dokter dulu. Ini terjadi di toko kalian, tidak ada hubungannya dengan saya, jadi kalian harus cari solusi lain. Begini saja, carikan saya botol yang persis sama. Kalau tidak, toko ini jangan harap bisa terus buka. Kamu memeras orang. Harus cari di mana? Carikan yang persis sama. Urusan kamu, bukan urusan saya. Oh iya, saya ingat kamu punya barang paling berharga di toko ini. Saya rasa itu bagus. Isak saya akan datang ambil. Kalau saya tidak melihatnya, saya akan hancurkan toko kamu. Jangan coba-coba main trik, ya. Mataku. Kau baik-baik saja, kan? Kak, nggak usah peduliin yang imut begini. Biarin sendiri aja. Sial banget. Kulihat kakimu nggak ada apa-apa. Pergi ke rumah sakit sendiri aja. Kiao Liang, kamu dipecat. Apa ini? Anak muda zaman sekarang. Nggak punya etika. Hello, Bos Wang. Menyengkelkan. Semua barang bagus, minggir. Dasar laki busuk, galak banget sih. Kenapa kamu dorong dia? Kakak perempuan ini. Besar sekali. Kamu itu laki-laki. Jangan omong sembarang, dia kan perempuan baik-baik. Gila, dasar hantu. Apa yang terjadi ini? Minum terlalu banyak, muda enak. Kenapa tidak pakai baju? Gila, ayo pergi-pergi. Mungkinkah batu keluarga saya membantu saya membangkitkan mata dewa? Saya ingin lihat siapa yang berani mengganggu saya lagi. Saya akan cari mereka dan balas dendam. Kenapa tutup lebih awal? Saya mau lihat ada apa di dalam.
Apa? Tidak menyangka Guru Feng ternyata adalah kakak boneka. Pantas saja, ekspresinya aneh saat main HP di pagi hari. Biar aku coba. Siang bolong, kamu ngapain? Kok nggak tahu aku siapa? Siapa kamu atau aku nggak penting? Yang penting adalah aku tahu rahasiamu. Jadi gimana? Aku tahu rahasiamu. Gimana? Nggak sembunyi. Karena kamu sudah tahu, aku nggak sembunyi lagi. Aku cuma kesepian terlalu lama, ingin cari sensasi. Mulai sekarang ikuti aku. Biar aku coba. Kumohon jangan bilang siapa-siapa, aku akan ikuti kamu terus. Tolong jangan kasih tahu orang lain, aku janji nanti bakal nurut terus. Kamu puas sama foto-fotonya? Tambah agak ekstrim. Nggak usah, hari ini cukup. Nggak nyangka, Pak Guru Feng yang kelihatannya dingin. Batinnya ternyata begitu liar, seru banget. Kamu lucu, berani-berani bohongin aku. Mana buktinya bohongnya? Tadi jelas-jelas kamu bohongin aku. Kamu penipu, aku lihat bola di mangkok ini. Dibuka, nggak ada. Balikin uangku. Dengar ya, kalah ya kalah, itu salahmu sendiri, mau nyalahin siapa? Oh iya, masih berani ludahi aku, serahkan ke sini. Kamu pikir aku nggak punya, ya? Gimana? Mau ludahi aku, ya? Zeng Yang, kamu ngapain? Kiao Liang, kamu datang tepat waktu. Penipu ini menipuku Rp1.000.000, ayo hajar. Jangan malu, kalah ya kalah. Kalau kalah, nanti aku balas buatmu. Benar, taruhan 1:10. Kamu mau taruhan berapa? Bukan. Taruh sini aja. Datang. Xiao Yang, gila. Dia penipu jalanan, kamu gak bisa menang lawan dia. Gak masalah, lihat saja aku. Ayo. Biar aku lihat, apa kamu sembunyikan bajumu? Keluarkan. Lengan apa? Keluarkan. Aku berhenti, aku gak lanjut lagi. Kamu ngapain? Apa maksudnya? Keluarkan barang dari Lengan baju apa? Keluarkan untukku. Lihat ini. Lihat nggak? Semua lihat nggak? Dia itu penipu. Sembunyikan bola di lengan bajunya. Kita semua tertipu. Jangan pergi. Ngapain? Jangan pergi, gantinya 50.000. Ini mutiara malam. Apakah dia tidak tahu ini berharga? Ganti rugi apa? Aku bilang ya, uang tidak ada, nyawa satu. Mau main-main dengan ini, ya? Sudahlah. Bos, tidak punya uang. Hati-hati sama kami. Kami akan ambil barangmu ini sebagai ganti utang. Ambil saja, ambil saja. Mutiara jelek ini banyak di jalan, aku tidak peduli. Joe, kamu gila. 5 juta, beli jelek. Tidak apa-apa. Baik, aku ganti. Oke, sudah sepakat. Jangan berubah pikiran ya. Sudah sepakat. Master, lihat ini. Baru saja aku dapat rak baju ini, terbuat dari batu giok. Unik, harganya hanya 800.000. Xiao Huang, jangan sembarangan belanja lagi. Itu cuma rak baju biasa. Di pasar cuma 2.000. Kupikir ini barang berharga. Kena tipu lagi. Ayahku kaya. Sembarangan saja. Ngomong-ngomong, Master Su, segera, Master Bai akan mengadakan kompetisi harta karun nasional. Saya harus menang. Dan Anda, Master Su, dengan mata tajam, hari ini Anda harus membantu saya melihat baik. Baiklah. Apa ini? Master, kenapa? Apa ini? Bukankah ini cuma bola batu biasa? Ini bukan bola batu. Ini adalah mutiara malam. APA. Ini cukup paham ya? Benda rusak ini sudah menemani saya lebih dari 20 tahun. Mustahil jadi bola malam. Ada mata tapi tidak bisa melihat. Ayo, biar saya tunjukkan. Teman muda, bisa pinjamkan bola batu ini? Silakan, Guru.
benar-benar bola malam. Satu saja sudah berharga tinggi, tidak menyangka ada 3. Kenapa bisa begini? Berikan padaku. Berikan pada Kamu. Kuperingatkan, barang ini milikku, jangan coba ambil. Kamu. Kuperingatkan, barang ini milikku, jangan ada yang coba-coba ambil. Kamu. Ada aturan, sekali tangan dilepas, tidak ada penyesalan. Transaksi selesai, tidak bisa batal. Mau cari masalah, ya? Dayalan ini kelu aga wang yang berkuasa. Saya wang siang mungkin bodoh, tapi saya berpegang teguh pada aturan. Berani langgar aturan saya, akan saya buat musuza. serahkan sini. Bro. Bahai Guru kecil, sebentar lagi Guru by mengadakan acara koleksi barang antik di Hangsheng. Saya kekur anggan barang berharga. Bagaimana kalau kamu jual ke saya bisa kasih harga tinggi. Baiklah, Yao Liang, kita akan jadi kaya sekarang. Harta bagus, tidak bisa menyerahkannya, harus bandingkan dulu. Lihat harganya dulu baru bicara. Maaf, Tuan Muda Huang. Mutiara bercahaya ini sementara tidak dijual. Maaf, permisi. Bukan begitu. Maaf, Tidak dijual. Bagus banget nih. Sayang sekali. Hari ini kehilangan benda berharga, hati rasanya sedih, bisa temani saya ngobrol nggak? Sedih, temani saya ngobrol. Kirim foto renangmu, saya mau foto renang. Jangan marah dong, saya nggak bisa sembarangan kirim foto. Kalau mau lihat, kita ketemu aja gimana? Kalau kamu tahu siapa saya, gimana saya bisa melatihmu? Besok pergi ke pasar barang antik, pakai baju paling seksi, ingat pakai hitam. Bu Guru Feng, si wanita dingin ini. Akhirnya tetap berhasil saya taklukkan. Kak, cepat lihat. Ini bagaimana? Ini dari perunggu, kan? Barang lama ini. Sepertinya toko kita ada. Aku cuma ingin lihat apakah kamu benar-benar patuh. Ini benar-benar patuh. Qiao Liang. Qiao Liang, kenapa kamu ragu-ragu melihat apa? Halo Guru Feng, jalan-jalan saja. Memanggilku, Guru Feng, Kodipka. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, aku cuma lagi browsing dan berpikir untuk menemukan beberapa barang berharga. Pilihlah beberapa harta karun, hanya untuk Anda. Ini pasar barang antik, bukan tempat sembarang orang. Si kecil yang imut. Meng Wazai. Kau membuatku kesulitan menemukan Siapa lagi kalau bukan kamu? mutiaraku yang bersinar di malam hari. Kak Huang, tidak salah dengar, kan? Kamu memanggilnya Master? Sehari tidak bertemu, anak ini sudah hebat. Master Su berpesan untuk menemukan Anda setelah pergi. Ketiga permata malam yang Anda miliki adalah harta langka. Saya akan menang dalam lomba Hang Cheng kali ini. Bagaimana kalau Anda sebutkan harganya? Permata malam? Saya tidak mau menjualnya. Saya tawarkan harga tinggi, Master, pertimbangkan lagi. Lupakan saja, tidak dijual. Kalau begitu, Saya juga tidak akan memaksa. Master Xu sudah pergi. Bagaimana kalau Anda bantu saya pilih harta hari ini? Saya ini tidak pernah bantu orang lihat barang. Master, tolong bantu saya. Anda adalah harapan terakhir saya. Tanpa bantuan Anda, saya habis. Ngapain ini? Orang banyak lihat. Baiklah, karena kamu sudah begitu tulus, saya bantu lihat sekali ya. Bagus sekali. Ingat, Tuan Huang, jangan kena tipu. Diam saja, kamu gak tahu apa-apa. Silakan, Guru. Guru, masih belum ada yang cocok? Semua itu sampah.
Apa yang dimaksud semua itu? Aku rasa kamu belum menyadarinya. Sudah banyak yang bagus terlewat. Menurutku, cincin jempol ini bagus. Tidak bisa. Cincin jempol ini tidak membawa ke... Lihat yang lain. Kamu ngerti? Cincin bagus gini malah dibilang gak beruntung. Iya benar. Jadi, setelah melihat lama, ada gak barang bagus? Ada tuh. Master Kiao, kamu bilang ember ini ya? Ini kan buat toilet desa, mana mungkin jadi barang berharga. Ini tak ternilai harganya. Anak-anak minggir, jangan pipis di sini. Kok ini juga harta nasional? Kak, coba lihat. Harta nasional apaan? Ini ember toilet. Bau sekali, cepat. Tidak mengerti. Ini harta tak ternilai, harta karun sejati. Ini bisa berhasil? Harus bisa. Kalau tidak mau, saya mau. Jangan-jangan, kalau Master Kiao bilang ini berharga, saya mau, saya beli, bos-bos. Tuan Wang. Kenapa Anda datang ke toko kecil saya? Silakan masuk. Saya baru mendapat beba apa tolong lihat tidak perlu, hanya ini saya. Buka harga ini. Tuan Wang, ini buat KE toilet. Omong apa? Buka harga, kalau Tuan Huang suka, gampanglah. Harga satu kali, cuma 500.000. 500.000, kenapa nggak merampok aja? Tuan Huang, ini warisan leluhur. Meski bau, tapi ini barang langka. Kalau dijual ke Anda, melanggar prinsip saya. Saya punya barang berharga, saya punya barang berharga, saya punya harta nasional. Pak Su, Anda datang tepat waktu. Ini harta yang saya pilih, dipilih oleh Master Kia. Silakan lihat. Dengan harta ini, ingin lihat siapa berani banyak omong. Di acara nasional 2 hari lagi, harta ini membuat semua orang terpesona dan terkenal di seluruh negeri. Apa barang jelek ini? Ini sama sekali bukan barang antik. Ini cuma ember biasa. APA? Saya sudah menduga. Kalau ember ini bisa jadi harta, maka seluruh dunia ini adalah barang antik. Tidak mungkin. Ini adalah harta nasional. Pak, tolong lihat lebih dekat. Tidak perlu, saya tahu maksudmu. Tong kayu ini memang barang lama, tapi tidak lebih dari 100 tahun. Dan ya, setelah terendam di air limbah selama bertahun-tahun, di dalamnya sudah busuk, tidak berharga. Xiao Huang, benda ini. Kamu tidak membayar untuk beli, kan? Bagaimana mungkin tidak bayar? Dasar penipu, berani-beraninya menipu saya. Kalian tidak percaya padaku ya? Aku akan buktikan. Master Su sudah bilang ini palsu, kamu masih berani ngotot. Aku memang bodoh, dan kamu menipuku, benar-benar anggap aku bodoh. Kiao Liang, aku benar-benar kecewa padamu. Tuan Huang, kamu tidak bisa diam saja. Kamu harus minta anak ini bertanggung jawab. Ya, kamu yang menyebabkanku rugi 500.000, kamu harus ganti rugi. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, pakai mutiara malam untuk bayar. Kamu suka, bawa pulang saja. Peluk setiap hari, biar otakmu penuh dengan kotoran. Benar-benar gak tahu barang. Ada barang berharga di sini, bisa ditukar banyak uang. Jika ditukar dengan mutiara, saya untung besar. Kalau mau tukar ya tukar. Kenapa gak balas? Fotonya gak bagus? Hari ini di jalan barang antik tapi gak lihat kamu. Hari ini di jalan barang antik, kamu datang gak? Besok kamu ada waktu? Saya mau ke konferensi harta nasional, kalau mau bisa. Di sana ketemu. Saya harimau, saya pikir-pikir dulu. Tolonglah, tolonglah. Baiklah, saya kabulkan sekali, tapi kamu harus pakai baju dalam paling seksi, ya? Oke, semua terserah kamu.
Bos Feng, saya belum sempat berterima kasih. Barang pusaka kamu itu saya sudah minta orang lihat pasti. Barang berharga, seharusnya pemenang besar ini kamu. Hanya saja, Tuan Muda Fang sudah berternya dengan kamu, jadi utang kita bisa dihapus, kan? Satu masalah satu penyelesaian. antik itu adalah kompensasi darimu, benar. Tapi utang adalah hal lain, kan? Lagi pula, kamu seharusnya tahu apa yang aku inginkan. Tuan Fang, tolong jaga sopan santun. Begini saja, temani aku minum segelas, urusan uang bisa kita bicarakan baik-baik. Apa kamu tidak mau menghormati aku? Nah, begitu baru benar. Tuan Fang. Lama tak jumpa. Kenapa banyak begitu busuk? Kenapa kamu datang? Saya datang untuk mengikuti pertemuan harta karun nasional. Kamu datang mengikuti pertemuan harta karun nasional, kondisi sudah pulih. Darah mengalir banyak, tapi nggak ada masalah. Aku masih. Terlalu lembut. Harus terima kasih pada Tuan Muda Fang, kalau tidak, aku nggak akan ada hari ini. Banyak orang ya, ramai sekali. Sini, tampilkan gaya. Semuanya sudah datang ya. Kelihatannya tahu mau memenangkan harta karun nasional Hang Cheng, jadi datang untuk merayakan awal. Terima kasih, terima kasih. Tuan Muda Huang, bicaramu berani, pertandingan belum mulai sudah merayakan. Tenang, kan aku ada di sini. Kamu nggak gampang menang. Ini kau. Apa kalian kenal? Anak nakal ini kemarin menipuku beli ember pupuk. Orang yang menghabiskan 500.000 untuk ember pupuk adalah kamu ya, pantes. Kau bilang apa? Tuan Muda Huang. Jangan khawatir dulu, kamu juga nggak rugi kan? Kudengar kemarin ada yang menukar ember pupukmu dengan mutiara malam. Kamu untung banyak tuh, kasih tahu bro deh siapa si bodoh itu. Itu dia. Pantas saja, di seluruh kota Hangzhou ini hanya orang bodoh seperti ini yang bisa melakukan hal yang cuma dilakukan oleh orang bodoh. Menukar mutiara dengan ember, satu kata, layak. Sekumpulan orang yang tidak tahu barang bagus. Qiao Liang, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku mendapatkan mutiara yang bagus ini dan mendapatkan gelar pusaka nasional Hangzhou? Tuan Huang, omonganmu besar sekali. Aku nggak berbakat, aku sudah mendapatkan peninggalan keluarga Feng. Jadi, kamu tidak bisa menang. Luar biasa. Bahkan Bos Feng pun bisa kamu kalahkan. Jika aku mendengar berita ini kemarin, mungkin aku takut padamu. Tapi sekarang aku punya mutiara ini, aku tidak takut siapapun. Sayangnya, tidak bisa menang. Barang berhargaku pusaka nasional Hangzhou. Barang apa? Apa mungkin ember itu? Kamu benar sekali. Kenapa ruangan ini berbau busuk? Saya kira siapa yang buang air besar, ternyata kamu bawa ember kotoran ke sini. Kamu tahu hari ini hari apa? Kamu bawa ember kotoran ke sini, memalukan kota Hangzhou. Qiao Liang, Master Bai belum datang, kamu pergi cepat, jangan mempermalukan diri. Kenapa? Apa kalian takut aku menang di pertandingan ini? Benar-benar keras kepala, karena kamu begitu percaya diri, berani tidak bertaruh denganku. Jika ember kotoran ini adalah harta nasional, aku akan sujud dan panggil kamu ayah. Kalau bukan, aku akan buang air di mulutmu. Buat cuci mulut busukmu itu. Baiklah. Tuan Muda Fang. Berani taruhan bareng gak? Tentu saja, ayo. Yang kala akan jadi terser pemenang. Hari ini, aku bakal ngajarin kamu pelajaran berharga. Deal. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Hebat, obatnya akhirnya bekerja. Tunggu sampai acara selesai, aku akan membuatmu menyesal. Sudah lama mendengar namamu, Master Bai. Saya adalah Huang Xiang, manajer junior dari Hang Cheng Lewantang. Sangat beruntung bisa bertemu Anda hari ini.
Sudah lama dengar kalau Hang Cheng punya banyak harta nasional. Setelah lihat langsung, benar-benar luar biasa. Ini benar-benar membuka mata saya. Guru Bai, Anda telah menempuh perjalanan jauh terima kasih. Kita bisa mulai sekarang. Baik. Siapa yang punya barang berharga, silakan tunjukkan. Tempat pembakaran perunggu dengan pola naga awan. Tempat ini seluruhnya menggunakan teknik perak berlapis emas, bibirnya bertelinga dua, dan lehernya dihiasi dengan pola naga awan. Benar-benar barang yang sangat langka. Memang bagus sekali. Pak Feng, ada apa dengan Anda? Kamu baik-baik saja? Dekatkan diri sedikit kepada... Oke. Guru, saya akui, ini memang bagus. Tapi dibandingkan dengan yang saya miliki, ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang lebih baik dari milik saya di seluruh Hangzhou. Ayo. Pelan-pelan. Guru, lihatlah ini. Ini ternyata adalah mutiara malam kaisar. Luar biasa. Sungguh langka. Guru, malam ini ada 3 mutiara. Apa? Tiga mutiara malam ternyata. Benar-benar barang istimewa. Mahaguru, saya lihat ke belakangnya tak perlu lihat lagi, langsung umumkan saja, mainkan musik. Berhenti. Sepertinya Huang Xiang akan menang. Mahaguru, harta saya ini baru layak disebut pusaka sejati Hang Cheng. Mahaguru, harta saya ini baru layak disebut pusaka sejati Hang Cheng. Yang lain tak ada yang bisa dibandingkan. Kenapa kamu di sini? Kamu bawa ember kotor itu lagi. Kamu benar. Kamu bikin apa ribut? Pantas saja ruangan ini bau. Aku tahu kamu kehilangan mutiara malam. Sedih pasti. Tapi jangan sampai gila. Gila apa tidak? Nanti Master Bai menilai, baru tahu. Karena ini pemilihan harta nasional Hang Cheng, semua bisa ikut, apa saja boleh dibawa. Ayo anak muda bawa ke sini. Apa ini? Kenapa baunya sedemikian? Nak. Kamu ini ember biasa saja. Jiao Liang, buka mulut lebar, urinku kuning. Guru, lihat lagi dengan seksama. Ada rahasia di dalamnya. Kenapa lihat-lihat, Guru Bai sudah memutuskan, masih belum menyerah? Ini memang hanya ember biasa, tidak perlu lihat lagi. Bung bawa pergi saja, keinginanmu untuk jadi kaya. Saya bisa mengerti, tapi jangan bermimpi. Dengar, guru bilang jangan bermimpi lagi, aku tukar ember dengan permata, benar-benar pintar terbaik di dunia. Aku kira ini guru yang hebat. Ternyata hanya segitu. Jiang Liang, kamu ngaco lagi. Ayo cepat pergi. Berani sekali kamu. Minta maaf pada master, atau robek mulutmu. Nak, aku sarankan jaga bicara. Nak, kamu nggak mau jatuhkan. Jangan banyak nonton TV, itu bohong. Ini kalau jatuh, tong itu peka. Baiklah. Hari ini aku akan membuat kalian terkejut. Datang sini. Qiao Liang, kamu gila. Gila, dia gila. Dia benar-benar bakar Bawa dia keluar dari sini. Master Turin Gunung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Master Turun Gunung adalah raja keramik, yang tak tertandingi di antara keramik. Menghilang selama ratusan tahun, bagaimana bisa tersembunyi di ember kotoran ini? Tidak mungkin. Palsu, pasti palsu. Ini cuma ember biasa. Master, tolong lihat lagi. Lihat lagi dengan baik. Kenapa begini? Master, katakan sesuatu. Ini palsu, kan? Restoranku reservasi. Seluruh kota tahu aku akan merebut harta karun Hang Cheng. Hadiah aku terima. Saya sudah bekerja selama 50 tahun, belum pernah melihat vas yang sempurna seperti ini. Benar, ini adalah Tianxi Turun Gunung, Raja Keramik. Master, beri saya perkiraan harga. Harta karun nasional seperti ini terlalu biasa jika diukur dengan uang. Bagaimana kalau saya beri angka ini? Bagus sekali, 1 miliar.
Bukan 100 miliar kan? Sebuah Kota. APA. porselen seperti ini sudah melampaui batas dunia manusia. Jika di zaman dulu, raja menukar sebuah kota pun tetap menguntungkan. Porselen ini membawa keberuntungan negara. Master, bisakah Anda mengumumkannya? Seiya Donggan Penyu Orma Mangumumkan. Harta karun Hang Cheng adalah milik Qiao Liang. Tidak disangka ya, aku dan Tuan Bai sama-sama salah melihatnya. Hampir saja harta karun itu selamanya tidak muncul di dunia. Qiao Liang, tidak enak badan, pergi dulu. Aku temani kamu. Tidak bisa, harta karun itu milikku. Beli Tong Kotoran, Yangan Anggap Penurut. Saya bukan orang yang mudah diintimidasi. Berani sekali, Master Bai ada di sini. Apa kau berani berbuat ona di sini? Kamu. Kamu masih bicara. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan salah menilai. Jangan sok jadi master, kamu itu penipu. Bahkan tidak bisa bedakan tong kotoran dan vas. Apa kamu bilang? Dikasih kesempatan, kamu malah gak bisa manfaatkan. Sekarang lihat botol ini berharga, mau ambil balik ya? Mimpi di siang bolong, ya? Berani bertaruh, berani bertanggung, bersimpuh dan panggil ayah. Panggil ayahku, tahu siapa dia, gak bisa terima akibatnya. Uang dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah tokoh terkenal di kota Hang. Kamu mau dia bersujud? Dia bukan orang yang bisa kamu usik. Lupa kamu. Ayo berlutut panggil ayah. Kamu layak? Qiao Liang, usahakan. Latar belakang mereka bukan yang bisa dihadapi. Ayo pergi sekarang. Beri hormat. Beri hormat ya sudah. Ayah. Ingat ini, Qiao Liang. Aku pasti akan balas dendam, meskipun aku bodoh. Tapi bukan berarti kamu bisa menindasku. Oh. Apa yang kamu lakukan? Giliranmu sekarang. Sayang, jangan kira kamu dapat harta karun negara bisa ubah kelas. Ingat ini sekali jadi sayang, selamanya jadi sayang. Kau suruh berlutut padamu. Kamu pantas? Tidak berlutut pun tidak apa-apa. Kembalikan barang Bu Feng padanya. Barang dari kekalahan, aku tidak butuh. Barangnya ada di sana, kalau mau ambil saja. Nona Feng, barangmu sudah dikembalikan. Ayo kita pergi bersama. Letakkan. Kita belum selesai. Tunggu kamu ya. Anak muda ini memang berani, langsung menyinggung dua keluarga besar di Hangzhou. Keluarga Feng dan keluarga Wu. Di dunia barang antik, mereka tidak punya reputasi yang baik, hati-hati saja. Master Bai benar, anak muda, aku sarankan kamu jaga baik-baik vas porselenmu, jangan sampai diincar orang lain. Terima kasih. Anak muda, ikut aku sebentar, Kemana? aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Seoran Ali di dunia baranti, kebetulan dia ada di Hangzhou hari ini. Bakat sepertimu jangan sampai terbenam. Tuan Bai. Apakah Anda ingin dia bertemu? Siapa? Jangan banyak tanya. Intinya ini kesempatan emasmu untuk sukses. Kamu harus manfaatkan baik-baik. Tolong cari orang untuk urus Bu Feng, dia kurang sehat. Aku akan segera kembali. Hang, Ai Greco. Ayo pergi. Masih belum datang ya? Sebentar lagi, Ketemu Guru Chen harus sopan. Guru. Kayak biksu. SSST, jangan asal bicara. Guru itu ahli sejati, otoritas di dunia barang antik. Aku ingin jadi muridnya. Tapi ditolak, ayo pergi. Hebat banget. Xiao Bai, kamu datang. Xiao Bai malah dipanggil Master Bai, Xiao Bai. Master Chen, hari ini saya menemukan harta karun yang langka. Ingin mengundang Anda untuk melihatnya. Bawa sini. Master Turun Gunung. Sekali lihat sudah jelas, kamu seharusnya bisa melihatnya, kan? Master, Anda pasti tidak menyangka harta ini tersembunyi di mana. Ember kotoran, ada bau busuk. Sepertinya lapisan patina tebal menutupi botol porselen. Anda salah lihat. Hebat sekali. Guru memang benar guru. Langsung bisa lihat sekali lirik. Sejujurnya saya tidak mengenali. Anak muda ini penglihatannya memang luar biasa. Dia mengenalinya. Oh, Kamu yang melihatnya, hebat-hebat. Saat anak ini baru membawa keranjang kotoran, saya kira dia ingin mengganggu. Tak diduga satu tembakan api keluar botol porselen.
Sungguh jenius. Jarang kamu begitu mengapresiasi ya, biar saya lihat, anak muda. Kamu maju sedikit. Cepatlah pergi. Bagus, anak muda. Seperti ada cahaya emas yang menerangi kepalamu. Benar-benar bakat luar biasa dalam menilai harta. Tapi, hati-hati, pot keramik ini bisa membawa masalah. Apa? Seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah. Tapi menyimpan harta berbahaya. Barang pusaka negara seperti ini. Mungkin ada yang akan memperhatikanmu, sangat berbahaya. Namun, saya bisa membantumu. Menjadi murid saya, tak ada yang berani mengganggu. Master Chen. Anda mau menerima murid? Saya tak tega melihat pemuda berbakat seperti kamu jatuh. Jadilah murid satu-satunya saya. Saya akan lindungi kamu dari aturan sekte. Ah. Masih harus mengikuti aturan sekte? Cepat setuju, Xiao Liang. Kedengarannya kakek ini seperti punya banyak aturan. Mata dewa, uang terus datang. Soal wanita, sudah punya Feng Sisue. Hidup begini bahkan dewa iri. Tidak mau bergantung pada orang lain. Maafkan, guru. Saya rasa, lebih baik tidak usah. Xiao Liang, Camugila? Tahukah kamu, kesempatan seperti ini banyak orang memohon tidak dapat, dan kamu menolak? Terima kasih atas niat baik guru, tapi saya tetap ingin berdiri sendiri. Baiklah, kalau memang bukan begitu maksudmu, anggap saja aku salah mengerti. Kamu boleh pergi. Pergila. Tuan Guru. Ini. Ternyata memang cincin itu. Dari mana Anda dapatkan cincin ini? Oh ini? Ini hadiah dari seorang teman, katanya dia dapat dari pasar loa. Lihat saja kualitas dan nilainya, ini benar-benar barang langka. Aku sangat menyukainya. Tidak benar. Ini ada yang gak beres. Kamu bilang ini palsu. Kamu bisa lihat enggak? Kamu ngerti enggak, jangan kira cuma karena aku puji kamu 2 kali. Ngomong sembarangan bebas. Tuan Guru, saya cuma bilang ini ada yang gak beres karena ini bawa sial. Dipakai lama bisa merusak kesehatan. Omong kosong. Kamu ini tahayul. Benar-benar fitnah bohong-bohong. Saya seumur hidup lihat barang berharga, enggak pernah ada masalah. Kamu benar-benar merasa lebih baik dari saya? Ini benar-benar kebalikan dari kekuatan langit. Ahli Tianxi, bukan urusanmu untuk mempertanyakan. Lebih baik segera diam. Guru, benda ini memang ada masalah. Siapa yang memberikannya kepada Anda? Ingin mencelakakan Anda. Energi hitam sudah memasuki tubuh Anda dalam 3 hari. Anda akan kehilangan nyawa. Kamu. Benar-benar membuatku marah. Xiao Bai, usir dia dari sini. Benda ini ada masalah. Kamu masih berkeras. Sebar kabar. C'est Luriangzhu. Jangan ada yang membeli barangnya. Juga jangan ada yang berbisnis dengannya. Aku ingin dia mati di jalan. Cepat pergi. Tuan Guru, jika merasa tidak enak badan beberapa hari ini, hancurkan cincin itu. Bisa selamatkan nyawa Anda. Tuan Guru harus ingat ya. Dasar orang tak tahu terima kasih. Lihat nanti bagaimana kamu memohon padaku. Siapa yang tidak sopan ini? Kamu yang di jalanan pamer, berani bilang orang lain tidak sopan. Pak Guru Feng, kamu sudah lebih baik? Tidak apa-apa, Pang Yuan meracuniku. Untung hari ini ada kamu. Ah, sepele. Itu Chen Tianxi bukan orang baik. Aku berniat membantunya, tapi dia malah ingin menghancurkanku. Chen Tianxi ingin menghancurkanmu? Kalau begitu, Jangan khawatir, keberuntungan pasti berpihak padaku. aku bantu. Mulai besok kamu kerja di toko, gaji sama. Bagaimana kalau jadi pekerja serabutan? Terima kasih, Guru Feng. Tidak masalah. Xiao Liang. Bukankah kamu hancur? Kenapa berani datang ke toko? Kenapa masih bersama dia, Kak? Mulai, dia kembali bekerja di toko kita. Kakak, kamu gila. Dia diboikot, seperti tikus jalanan yang dihindari semua orang. Kamu malah bawa dia balik. Dia membantu kita mendapatkan kembali barang berharga toko. Hanya bekerja serabutan, tidak Kakak, Boss Besar Phone. Fang Yuan, kamu kesini ngapain? Ayolah. Tentu saja aku datang untuk ambil uang. Masa sewa tempat ini hampir habis, kan?
Aku mau ambil uangnya. Kamu. Oh, jadi kamu, kemarin dilarang oleh Master Chen, sekarang seluruh dunia barang antik di Hangzhou. Membukotmu, ada yang berani menampungmu, Pak Bong, kamu berani. Master Chen hanya mengatakan saya tidak boleh berdagang, tidak mengatakan saya tidak boleh bekerja. Kenapa tidak boleh kerja di sini? Bukan urusan kamu, aku datang untuk ambil uang, serahkan. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, baiklah. Botol ini bagus. Hei, mau apa kamu? Bu Guru Feng, kamu baik-baik saja kan? Tidak ada uang, bicarakan baik-baik. Ini toko jadi milikku. Sekarang toko ini milikku, semua barang di dalam juga milikku. Mau hancurkan mana, aku hancurkan. Aku senang. Berapa utang dibayar? Aku bayar. Tidak banyak, hanya 20 juta. Aku kira berapa? Hanya 20 juta? Aku punya Tian Sisian, aku jual padamu 200 juta sebagai ganti utang. Hahaha 200 juta, mimpi kalian. Sekarang seluruh kota Hangzhou tahu kamu diban oleh Guru Chen. Siapa beli barangmu? Itu vas rusakmu. Bawa pulang untuk keperluan pribadimu. Besok aku cari Guru Chen dan bicara. Selesai urusan. Pikir siapa? Guru Chen bukan orang yang bisa mudah ditemui. Jujur saja. Guru Chen mempersiapkan diri untuk kompetisi taruhan kerang 3. Orang seperti kamu nggak mungkin bisa menemuinya. Beri aku waktu 3 hari. Berani bilang harus nunggu 3 hari. 1 hari. Manis. Beranikah kamu kasih aku 1 hari? Aku janji besok aku kasih uangnya. Kalau enggak, terserah kamu deh. Zhou Liang, kamu ngomong apa? Kamu mau bikin kita celaka? Baiklah, sehari saja. Besok di waktu yang sama, aku bakal datang lagi. Kalau aku nggak lihat uangnya, aku bakal bakar toko kamu ini. Zhou Liang, kamu gila. Bagaimana sehari dapat uangnya? Kamu datang, ada yang salah. Kamu sengaja? Tenang saja. Aku punya cara sendiri. Ada cara? Sekarang, tidak ada yang berani bertransaksi denganmu di Hangzhou. Barangmu tidak laku. Aku tidak berniat menjual. Aku akan pergi ke tempat transaksi yang tidak ada batasannya. Di mana itu? Pasar hantu. Mau lihat kaki cantik pakai... Mau lihat kaki cantik pakai stocking? Uhuk-uhuk. Apakah sudah sampai? Hang. Sampai. Pak Feng, di sini tidak aman. Biar saya turun sendiri saja. Kamu hati-hati ya. Baik. Ternyata ini pasar hantu. Sayang, mau beli apa? Itu kamu. Oh sayang. Kita saling kenal? Kita nggak kenal, baru pertama ketemu. Hari ini saya mau cari barang bagus. Oh di sini semuanya barang bagus. Saya bawa kamu lihat. Ayo. Silakan. Lihat gelang ini, gimana menurutmu? Nggak bisa. Bos, ini patung Buddha giok luar biasa. Patung Buddha ini berasal dari masa Yuan, Ming, dan Qing. Lihat ini. Bos, lihat porselen biru putih ini. Lihat porselen biru. Aku mau yang lebih bagus lagi. Barang yang beda? Nakal banget ya kamu. Hari ini kebetulan ada orang baru. Aku mau ajak kamu menambah wawasan. Bagaimana? Ayo, sayang. Sudah-sudah, jangan gali lagi. Yang lain tambahan, aku main jujur, tak perlu libatin kau, semuanya murah dari kamu, Bro Tiger. Saudaraku dukung aku. Penuh arti. Bro Tiger. Siapa? Aku. Ini ada pembeli nih. Dia mau beli barang bagus. Jadi aku cari kamu biar dia lihat-lihat. Oke, sudah datang, ya lihat aja. Seorang suka berpakaian wanita, satu pemuda energetik. Juga gangster hitam, bukannya ini tempat jual barang antik ya? Wah, jangan sembarangan ngomong. Bro Tiger ini terkenal sebagai Raja Perunggu, jagoan barang antik Hangzhou. Zhao Liang. Kamu kenal aku nggak? Kamu siapa? Menguasai 3 dunia, memimpin pasukan, dijuluki Jenderal Kuning, kakaknya Huang Xiang. Kakaknya Huang Xiang. Huang Xi. Camus.
Kamu suruh adikku sujud panggil ayah, kan? Kira aku nggak nyata? Tuntas sudah, aku. Kakak Huang, santai dulu, mereka datang untuk bisnis, ada urusan nanti aja. Kakak Hu, hari ini aku cuma kasih muka kamu. Pisot un pull, Pudamukuru, Lawan aku Wang Wen Pakiapa. Pasukan Huang di sini sekarang. Kamu mirip si manis. Bro, kalau udah datang, ya lihat saja. Setiap item ini baru saja diambil dari lubang. Si Tuan Harimau ini terkenal sebagai Raja Perunggu, barang ini pasti tidak ada masalah. Kalau suka ambil. Aku minta 20% dari tiap barang. Tuan Harimau, barangmu ini baru. Apa maksudmu? Ngomong sembarangan, nggak bisa. Setiap barang ini kamu lihat sendiri baru saja diambil dari lubang. Kenapa kamu bilang palsu? Seberapa Pintar Camus Berani Bikara Samatuan Harimo. Ini semua asli. Kamu nggak ngerti apa-apa. Tuan Harimau, walaupun barang ini baru keluar dari lubang, tapi ada yang sengaja menguburnya di sana. Sayang, tolong berhenti bicara omong kosong. Tiger dan Huang sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada masalah dengan barangnya? Tiger, jangan buang-buang waktu dan mulailah bekerja. Seseorang melemparnya ke lubang dan menguburnya. Anda. Tunggu sebentar. Apa tunggu? Ini tidak perlu. Lempar anak ke dalam lubang dan gunakan sebagai prajurit terakota untuk membalas dendam saudaraku Huang Xiang. Hidupku berisi kisah asmara orang tuaku, perceraian kakakku, dan aku mencari nafkah untuk sekolah nenek dan merawat kakek. Hal yang paling saya benci adalah dibohongi. Kuburkan dia. Yanggan. Bro Harimo. Bro Huang, semua damai menghasilkan uang. Kalau nggak bisa, Bro Harimau, malam ini aku temani, oke? Kusana. Oke. Berdirilah, jangan gerak. Berdiri di sana. Bro Harimau, Hangzhou aku anggapmu cocok. Persaudaraan ini aku ingat. Sahabat baik makan dari dua keluarga. Nanti kita masih kerja sama jangka panjang. Percayalah, barang ini palsu. Aku bisa membuktikannya. Bagaimana cara? Tiger, c'est Maquin la rue, Tuburcandia. Tak perlu terburu-buru, dia akan mati mengetahui alasan dan tersebar kabar Tiger menyalahgunakan kekuasaan. Ini juga membersihkan namamu. NAK, bilang ini palsu? Berikan bukti kepada saya. Aku hanya akan memberimu 10 detik. Sayang, tolong minta maaf pada kakak Harimau sekarang juga, ya? Saat waktunya tiba, Otidak. Tiger, lihat karat pada benda ini. Kelihatannya tidak alami, ada bekas asam kuat. Tembaga digigit asam. biasanya tajam. Kenapa ini tidak? Karena ini sudah lama terkubur, dia sengaja menipu Anda orang berpengalaman seperti ini. Bro Harimau, coba ambil kaca pembesar yang kuat, lihat dengan teliti, pasti terlihat tidak alami. Jangan dengarkan dia omong kosong. Ini barang lama, aku bersumpah atas nama keluarga Huang. Ambil kaca pembesar. Ternyata palsu, bagaimana jelaskan pola Huang ini? Bro Harimo, Tidak Tau. Dengar ada barang, langsung kutelpon kamu. Aku juga korban. Kau pikir aku bodoh? Tempat ini kau yang pilih, barang ini juga kau yang gali, harganya pun kau yang tentukan, terus kau bilang tidak tahu. Bro Harimo. Aku anggap kamu sebagai saudara. Tapi kamu menipuku dengan barang. Aku tidak tahu. Aku berkecimpung di dunia antik puluhan tahun. Hari ini hampir terjebak olehmu. Ayo, saudara, naik. Tiger, bro. Ayo. Hari ini beruntung ada kamu, aku pasti terjebak. Lalu dia bagaimana? Hugo, semua barang ini untukmu. Siapa yang mau barang palsu? Hugo, bagaimana kalau begini? Kamu juga nggak rugi apa-apa. Biarkan tinggalkan barangnya dan pergi. Amunite. Kuya, semua sia-sia. Hugo kalau mau pukul, pukul saja. Nah, dunia itu berputar. Lihat saja aku bisa ngalahkan kamu atau enggak. Mulutmu keras. Bawa Keluar, Persaikan Eustace Udang. Sia-sia, semua sia-sia. Saudara masih muda tapi penglihatan bagus. Master Chen mengadakan kompetisi judi kerang beberapa hari lagi. Mau ikut? Saya pertimbangkan dulu. Hei, bro, barang-barang ini toh palsu, tidak ada gunanya untuk Anda. Lebih baik berikan kepada saya. Tidak masalah. Terima kasih, bro. Bro, since you are begitu setia, saya juga akan memberitahu rahasia. Saya harap Anda periksa jantung Anda, ada masalah. Kiao Liang, kemana Anda? Hampir sehari tidak tampak. Pulang lebih awal untuk beres-beres. Cari tempat baru. Uang sudah saya dapat. Uang itu dari mana?
perunggu zaman negara berperang. Dari mana asalnya? Jangan pedulikan, barang-barang ini cukup untuk menyelamatkan toko kita. Hebat. Dengan ini, toko kita pasti aman. Kamu memang hebat, Qiao Liang. Boss Besar Phone. Tagih utang. Kalau hari ini saya tidak lihat uangnya, saya akan hancurkan satu persatu semua barang di toko ini, lalu saya bakar habis. Uang belum terkumpul. Bisa gunakan barang untuk bayar utang. Bayar utang. Hahaha, kamu tidak salah dengarkan, barang-barang di toko jelekmu ini, cukup uangkah? Ditambah barang andalanmu, pun tidak cukup. Dengan apa kamu ingin bayar utang? Tuan Fang, barang ini asli? Sepertinya memang asli. Tidak ada bekas asam, tidak terlihat dipalsukan. Pasti sangat berharga kan? Setidaknya 50 juta. Apa? Kita dapat untung besar. Ini barang antik dari mana kamu dapatkan? Dari pasar gelap lah. Pasar gelap. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Pasar gelap. Barang ini cuma ada di tempatnya Brother Hu di seluruh Hangzhou. Jadi, Tuan Besar Feng, barang ini palsu. Bawa periksa saja, selesai masalah. Dasar bodoh, jujur saja. Kebetulan aku kenal Brother Hu. Panggil Brother Hu ke sini. Dia kenal Bro Harimau. Kalau Bro Harimau tahu ada yang mencuri barang antiknya, Semua bisa mati. Bagaimana dengan Qiao Liang? jangan khawatir, kita sudah dekat dengan akhir, masih saja keras kepala. Anak muda, kamu berani mencuri dari Bro Harimau. Tahu siapa dia? Bos pasar gelap. Mencuri barang miliknya, tunggu saja nasib burukmu. Mata mana yang lihat aku mencuri? Barang semacam ini setidaknya bernilai jutaan. Dari mana uangmu? Bukan urusanmu. Masih saja keras kepala, nanti lihat saja bagaimana kamu jelaskan pada Bro Harimau. Selesai, benar-benar datang. Panggil saya ke sini untuk apa? Bisnis Bang Harimau sangat sibuk. Saya beritahu kamu. Jika berani bilang tak ada masalah, akan buat kamu kena di sini. Bang Harimau, saya tahu Anda sibuk. Jika tak ada masalah, mana mungkin saya panggil ke sini. Tahu ada mencuri barang, dijual di sini. Saya tangkap dalam aksi. Apa? Siapa yang berani mencuri barangku? Dia. Hey, Bang Harimau. Ah, Bang Harimau. Kok kamu ada di sini? Lama tidak bertemu. Kamu bikin abang susah cari, loh. Bang Hu, Anda kenal dia? Hebat. Dia penyelamat hidupku lo, saudara. Terakhir kali kamu bilang hatiku bermasalah, kan? Besok periksa di rumah sakit, ada masalah. Sekarang sudah sembuh, ada kamu. Sudah seharusnya. Bisa begini, ada yang buat kamu susah? Ceritain ke abang. Abang langsung beresin but. Tuan Fang, ada 8 barang. Periksa barangnya. Karena ini barang dari kakakku, saya tak perlu periksa. Suruh periksa ya periksa, jangan banyak bicara. Baik, saya periksa. Kakakku, bagaimana bisa hanya 7 barang? Tidak benar. Jelas-jelas ada 8 barang. Apa manquin salanga? Tidak, ada 8 barang. Hanya 7 barang, pasti ada yang menukar. Camus lia apa? Bukan aku yang ambil. Kalau nggak ambil kenapa malah gugup? Jingshu, kalau ambil kembalikan. Sumpah aku nggak ambil, Kak. Masih ngotot ya? Menjijikan, sampai sembunyi di dalam celana. Peng Jingshu, bukan sekali 2 kali gini, kan? Lepas celananya. Cepat. Ternyata benar kamu. Kalau tebakan saya benar, barang itu terakhir kali milik Fang Yuan juga. Dan kamu yang menukar dan menjebak saya, kan? Punya utang judi di luar. Mereka bilang jika tidak dibayar, mereka akan memotong tangan. Tidak ada pilihan lain. Sungguh memalukan. Bagaimana saya bisa punya adik seperti kamu? Jangan datang ke toko lagi. Pulang dan renungkan kesalahanmu. Baiklah, kalian tunggu saja. Tunggu sebentar. Masukkan barang itu ke dalam kotak. Benar-benar menjijikkan.
Maaf Kiao Liang, saya salah paham. Tidak masalah. Tuan Fang. 8 perunggu ini. Bisa tukar di toko ini? Kiao Liang, hari ini kamu beruntung. Tapi lalu bagaimana? Master Chen masih memboikot kamu. Kamu tetap sulit bertahan di dunia antik. Dia tidak akan bertahan lama. Kamu. Omong kosong apa? Ini gak bisa sembarangan diomongin. Hahaha. Xiaoyang kamu hila. Kamu berani mengutuk Master Chen mati. Baiklah, di kompetisi cangkang 3 hari nanti. Berani gak bilang ke dia? Baiklah. Aku pasti akan pergi. Terlalu percaya diri. Saat itu, aku akan melihat sendiri bagaimana kamu mati. Aku sedang mandi, kamu lagi ngapain? Mandi. Mimpi. Belum pernah bertemu, sudah mau lihat orang mandi. Ngomong apa sih? Hah? Minran ini? Hah? Minran ini? Joe, gila berani ke sini. Ini acara Guru Chen, kalau dia tahu, bisa celaka. Apa yang aku takutkan? Hitung-hitung, ini hari kematian Guru Chen. Saya datang menyelamatkannya. SSST, jangan bicara sembarangan atau terdengar. Takut kenapa? Di sini kan tak banyak orang, biarin saja kalau dia dengar. Ayo, masuk. Silakan tunjukkan undangan. Undangan, Pak Feng? Saya tidak punya. Maaf, tanpa undangan kalian tidak boleh masuk. Bukankah itu Kiao Liang? Kenapa dia tidak bisa masuk? Bukankah itu Huang Xiang? Di mana saudaramu? Jika tidak disebutkan, aku pasti lupa. Kamulah yang membuang urat udang dari udang saudaraku. Kenapa begitu? Berhenti berpura-pura. Kau mini inggung Tuan Chen. Sekarang, semua ingin menghajarmu. Jika beritahu Guru Chen, dia akan datang mencabik-cabikmu. Huang Xiang, otakmu tidak hanya dipenuhi omong kosong, kau cukup pintar. Berhenti bicara omong kosong. Seseorang, lemparkan dia ke Melepaskan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Siapa kamu? Lepaskan aku. Fang She, biarkan Mimelo. Lepaskan. Kamu berani menghindar. Satpam, kamu bertanggung jawab atas keamanan, menggertak perempuan dan kamu tak peduli? Benarkah? Kenapa tidak melihat? Kamu. Sedang apa? Lepaskan dia untuk... Lepaskan. Bro Tiger, kenapa datang ke sini? Ikut main. Kamu nggak tahu dia itu saudara gue? Cari mati ya, Bro Tiger. Bukan gue meremehkan kamu. Tapi ini, Kiao Liang, orang yang dilarang oleh Master Chen. Meski kamu bos geng, tapi mendukung orang ini di depan umum mungkin nggak baik buat kamu. Iya Bro Tiger, gue aja tahu dia bikin marah Master Chen. Mendingan kamu jauhin dia aja, Bro Tiger. Santai, setelah hari ini mereka pasti nyesel. Nice sell. Gue nggak tahu cara nulisnya Sel. Pergi dulu, Kiao Liang. Jangan khawatir, Bro Tiger. Kita nggak punya undangan, kamu bisa bawa kita masuk nggak? Tenang, ini urusan kecil buat gue. Kalian berdua, bersihkan matamu yang seperti tidak punya bola mata itu. Oh. Nasib selalu berputar, Tuan Hu. Semua orang sudah sampai. Hampir siap. Semua orang di komunitas barang antik Hang Cheng sudah datang. Master, kali ini kenapa tidak main batu, tapi malah buka kerang mutiara? Batu tidak ada tantangannya. Sekilas sudah bisa dilihat, mutiara langka di laut, jarang orang tahu. Baru dengan cara ini, bisa menguji ketajaman mata mereka. Master memang benar-benar hebat, tinggi sekali. Anak yang ingin aku mati itu. Dia tidak datang. Dia sudah dilarang. Mana berani datang. Anak ini ternyata datang. APA?
Acara Master Chen menyajikan tiram berumur 1000 tahun, setiap satu bernilai tinggi. Ayo, teman-teman wartawan. Ingat wajah yang pakai baju putih itu? Dia adalah Qiao Liang yang dilarang oleh Master Chen. Penggemar yang lucu yang bergantung pada wanita. Sekarang dipelihara oleh Feng Sisue, jadi anjingnya. Kamu dan Qiao Liang bener gak? Qiao Liang, rumor dibiayai Nona Feng bener gak? Bukannya kamu udah diblokir sama Master? Ngapain? Nih datang. Minggir dulu. Huang Xiang, jangan asal ngomong. Kita cuma hubungan guru dan murid. Kalian berdua. Mata gak dibersihin apa? Gak bisa lihat situasi ya? Ngapain bawa banyak wartawan? Butte APA? Bilangnya sih panggil kamu Kak Macan. Ngomong jeleknya, hari ini kita kesini sebenarnya tidak ada alasan. Aku penasaran banget. Orang ini tadinya diblokir sama Master Chen. Kok bisa santai-santai berdiri di tempat ini hari ini? Hari ini. Aku mau dia hancur reputasinya. Qiao Liang, kita balik dulu? Tidak perlu, aku akan di sini, tidak kemana-mana. Jangan bodoh, ini mengancam nyawa. Ini acara buka kerang, siapa yang masuk bisa ikut. Hari ini, aku akan membuka kerang terbesar di depan kalian semua. Buka kerang terbesar. Anak muda sombong. Guru, mengusir dia keluar? Tidak perlu. Lihat dulu. Jiang Liang, jangan pikir hanya karena kamu punya sedikit keberuntungan dan menemukan beberapa benda bagus, kamu bisa dianggap sebagai ahli penilai. Membuka kerang itu berbeda. Bagaimana kalau hari ini aku membuka kerang raja? Kamu membuka kerang raja? Kami berdua akan Membukakan toko untukmu. Saat pembukaan, kami datang untuk meresmikanmu. Gimana? saya setuju. Baik. Setuju. Jola, keluarga Fang Yuan menangani hasil laut, dia tumbuh bersama kerang. Tenang, tidak masalah. Fang Yuan, saya biarkan kamu pilih duluan. Kamu biarkan saya pilih dulu. Kamu tidak tahu kemampuan saya ya? Kamu biarkan saya pilih duluan, kamu tidak ada peluang menang. Saya biarkan kamu pilih, ya pilih saja, jangan banyak bicara. Yang ini saja. Perhatikan aku. Sungguh keahlian yang luar biasa. Dia sebenarnya cukup terampil. Ini dia kerang raja. Ukurannya besar sekali. Sapi. Xiao Liang. Giliranmu. Dari keluarga Fang, wawasan mereka sangat tajam. Benar saja, dia langsung mengenali kerang raja itu. Qia Liang pasti akan kalah. Suruh seseorang untuk mengusirnya. Yang di bawah, usir Qiao Liang untukku. Qiao Liang, kenapa kamu lama banget sih? Kayak perempuan aja. Jangan kamu takut? Kalau nyerah sekarang, masih bisa aku maafkan. Yang ini saja. Bro. Kerang sebesar ini tidak menghasilkan mutiara. Di dalamnya cuma sampah. Qiao Liang, mutiara ada di kerang kecil. Kerang besar hanya untuk hiasan. Pilih yang lain. Setelah memilih, tidak bisa mengubah pikiran. Qiao Liang, kamu sama sekali tidak mengerti. Pak, saya meminta Anda keluar. Kaya zamannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa terburu-buru? Aku belum membuka kerangnya. Ada apa, Tuan Chen? Tidak bisakah Anda menunggu sebentar? Bocah sombong, biarkan dia mengemudi. Saya ingin melihat barang bagus apa yang bisa dia dapatkan. Qiao Liang, apakah kamu tahu cara mengemudi? Mengapa kamu tidak meminta bantuan staf? Tidak perlu. Barang di dalam berharga. Saya datang sendiri. Berpura-pura menjadi sesuatu, lihat apa yang sebenarnya bisa kau dapatkan. Bang membantu saya. Tidak masalah. Semuanya sampah, benar-benar lucu.
bro. Bukankah kita setuju dengan Master Kerang? Ini. Pecundang. Terjadi apa dengan Kiao Liang? Semuanya sampah. Santai saja, pertunjukan terbaik masih akan datang. Perhatikan baik-baik. Ini sungguh keajaiban penciptaan. Kamulah yang membebaskanku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Cantik. Duyung. Mana mungkin? Aku kira ini cuma legenda. Ternyata memang ada. Master Chen, lihat ini. Master Chen. Benarkah penyebabnya? Master, jika merasa tidak enak badan, pecahkan cincin itu. Mungkin bisa menyelamatkanmu. Master Chen, kamu baik-baik saja? Aku pingsan tadi. Cepat panggil Kiao Liang kemari. Ya. Mual. Kamu tidak pantas di sini. Akan mengembalikanmu ke laut. Tidak boleh, aku tidak setuju. Putri Duyung adalah anugerah dari langit. Jika kamu tidak mau, aku mau. Ayo, ikut pulang denganku. Putri Duyung ini aku yang temukan, bukan hak kalian untuk menentukan. Kalian kalah. Siapa bilang kita kalah? Tadi kita bertaruh. Siapa yang buka kerang lebih besar dia menang. Ini benda itu mutiarakah? Itu bukan, jadi ya. Tetap kita yang menang. Kamu curang. Kamu buta ya? Omang semakin besar, ikan semakin mahal, ngerti nggak? Nggak ada ombak juga. Dari mana datang? Aturannya tetap aturan, jadi kita yang menang. Player, bersedia menerima kerugiannya. Uang apa? Ini yang berbentuk kerang terbuka. 10 juta. 10 juta. Tidak. Jika tidak, Mari kita gunakan Putri Duyung untuk melunasi hutang. Pengganjang. Ambil tindakan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Berhenti.